dia cukup powerful untuk masalah-masalah tertentu. Jadi tidak ada metode machine learning yang Superman, yang cocok untuk semua kasus. Misalnya Anda mengerjakan machine learning untuk data mining, tidak ada yang cocok untuk semua kasus. Kita harus tahu mana metode yang cocok untuk suatu masalah tertentu. Oke, jadi Anda paham yang pertama harus Anda dapatkan dari kuliah ini adalah Anda paham. Jadi petanya bagaimana? Peta machine learning itu bagaimana? Anda kalau memiliki data seperti ini cocoknya digunakan algoritma yang seperti apa, gitu ya. Oke, jadi kebanyakan kita nanti akan menerapkan dan mengoptimasi metode machine learning. Kita tidak akan menemukan metode machine learning sendiri. Saya harapkan Anda sudah semester 2 ya. Semester 2 jadi harus bekerja lebih cepat daripada semester 1 sudah tune in. Meskipun kita tidak ketemu offline, tetapi saya harapkan Anda mandiri. Oke, jadi harus terbiasa paham konsep, kemudian bisa melakukan eksperimen, ya itu ya dua-duanya itu. Jadi itu sebagai pengantar mungkin ada yang mau Anda tanyakan atau sampaikan. Oke, jadi Anda bisa menggunakan grup kelas kita untuk saling diskusi di antara Anda, misalnya bagaimana cara install ini, apa yang harus diinstal itu boleh ya silahkan di situ. Saya tidak akan kuliah kita adalah bukan kuliah programming ya, jadi saya tidak akan mengajarkan Python bagaimana, cara membaca file bagaimana. Nah itu banyak tutorialnya yang bisa Anda saling diskusi dan Anda pelajari. Tapi saya akan memberikan contoh kalau menerapkan metode machine learning misalnya linear regression itu cara menerapkannya begini. Kalau di Python begini. Kemudian kalau pakai WK seperti ini. Nah, dengan mempelajari kode orang, Anda bisa menggunakan untuk keperluan Anda sendiri. Yang sebelum kemarin, tempat kemarin, yang sebelahnya sapi kemarin. Ada. Ya. Teman-teman mohon maaf. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Sudah 32 ya? Berapa orang sih peserta kuliah kita? Ada 42 Pak total keseluruhan dari 42. kelas Margonda Jakarta dan Pak Agus Salim ketua. Oke. Oke ya, nanti mudah-mudahan meskipun kita tidak belum pernah bertemu offline, mudah-mudahan nanti saya bisa juga mengenal satu-satu di antara Anda. Oke, kalau tidak ada yang akan disampaikan, jadi ini ya, saya harapkan Anda bebas saja nanya. Jadi silahkan pada saat kuliah Anda pengen tahu apa, Anda tanyakan. Anda tidak ngerti dengan apa yang saya jelaskan, Anda minta diulangi. Jangan sampai tidak engage gitu di kuliah kita, karena mungkin Anda mungkin background-nya macam-macam, jadi tetapi tuntutannya sama ya, Anda harus paham dari kuliah kita, mengerjakan tugas, kemudian tahu cara pakai tools-nya. Jadi Anda saling membantu saja, saling diskusi ya. Oke, apalagi Anda berasal dari dua kelas yang berbeda ya, yang mungkin ini Anda masuk semester 2 ya, berarti memang sama sekali belum pernah ketemu ya? Belum ya? Oke. Oke, ya. Mudah-mudahan ini ya motivasinya kuat sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Jadi ada bagusnya juga ya, Anda tidak perlu capek ke Jakarta ya. Jadi bisa dari tempat masing-masing, tetapi ya itu harus motivasinya harus kuat. Oke. Ada yang kesulitan koneksi?
Bentar ya, saya Selamat cek siang dulu, Pak habis Agus. itu Fatur Rahman. Fatur Rahman tuh pernah ngajar ya saya? Pernah Pak? Oh, sering ya? Oh, kenapa Anda ngulang? Waktu itu Gimana lagi, Pak? di mata kuliah Pak Kenapa? Hilman tidak mengumpulkan 2 tugas. Oh, gitu. Ya. Jadi saya bertemu lagi dengan Pak Agus nih yang ketiga kali. Oh, gitu. Oke. Saya mau Mudah-mudahan bertanya Pak, lulus. Ya. kan untuk akses e-learning dari Nusa Mandiri saya nggak ada nih Pak. Untuk absensinya bagaimana ya Pak? Ya tinggal saya absen aja di itu. Dari screenshot aja nanti saya absen. Oh gitu. Karena kan Ya. info dari admin Nusa Mandiri dia bilang nanti lewat manual Excel aja Pak. Ya udah dikirim kok ininya. Udah ya. Pantesan perasaan familiar sama namanya. Mungkin saya kangen sama Bapak biar reuni lagi Pak. Oh iya. Boleh. Terima kasih ya Pak. Ada belum ngambil tesis berarti sekarang? Belum. Oh, Saya memang untuk yang semester ini udah minta tolong juga kalau untuk buat mengulang 1 semester. Jadi mungkin semester depan saya bisa ngambil. Oke, jadi nanti Anda bertugas untuk ngajari teman-teman Anda tentang tools-nya ya. Anda sudah paham semua tools-nya ya. Insya Allah Pak. Terima kasih ya Pak Agus. Oke. Ada Wiwik juga ya. Jadi Wiwik dan Fatur Rahman ya. Coba nanti Pak Agus Salim dan teman-teman nanti bisa nanya ke 2 orang veteran, Wiwik dan Fatur Rahman tentang tools-tools yang biasa saya pakai. Oke. Oke ya, jadi saya memang ingin Anda mencoba dulu, saya tidak menerangkan dulu. Jadi seperti kemarin, jadi kalau instalasi misalnya kalau Anda menggunakan Anaconda itu semua library yang kita perlukan sudah ada di situ, termasuk Jupyter Notebook ya. Jadi Anda bisa buka di Anaconda. Kalau yang Anda pakai kebanyakan Windows ya? Windows ya? Betul, saya Pak. tidak pakai Windows. Jadi. Betul Windows, Pak. Windows. Kalau Windows kan ada. Yang kali Pakai Ubuntu. yang bakal Linux beberapa. Oke. Kalau saya pakai Ubuntu, jadi saya tidak mengikuti. Tetapi kalau yang Windows itu ini dia ada GUI-nya ya, jadi mungkin lebih gampang mungkin buat Anda. Jadi tinggal dibuka saja Jupyter Notebook-nya nanti Anda saling ini aja lah. Jadi saling kerjasama aja kalau ada masalah-masalah praktis seperti itu. Karena suaranya kurang nyaring. Oh iya, belum masuk. Bentar. Volumenya mana ya? Sudah terdengar belum? Di saya terdengar jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, itu akomodasinya ya. Jadi untuk tools nanti akan saya berikan contoh. Nah, Anda bisa mencobanya sendiri. Kemudian akomodasi berikutnya adalah tentang kuota ya. Anda ini enggak? Saya tidak biasa menyediakan materi video secara offline ya. Jadi saya langsung seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya kuota gitu ya, nanti tidak perlu memaksakan ya. Jadi saya tidak akan menghitung kehadiran Anda dari join ke Zoom ya. Jadi kalau misalnya kesulitan koneksi, ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya menghitung kehadirannya dari tugas saja. Oke. Jadi soal itu yang penting adalah tugas mengumpulkan ya.
Jadi tugas harus dikumpulkan. Kemudian tugasnya sebagian Anda boleh kerjasama, tetapi tugasnya individual. Dan kalau tugas Anda langsung menggunakan tools langsung dengan dataset yang harus berbeda-beda di antara Anda. Apa itu dataset? Sudah itu dulu ya. Jadi Anda belanja istilah dulu, nanti Anda satu persatu mudah-mudahan Anda bisa paham istilahnya. Oke. Itu ada yang itu kesulitan kuota. Ya. Mudah-mudahan dapat bantuan belajar juga ya. Oke, saya biasanya pakai saya akhir-akhir ini karena permintaan mahasiswa sebelumnya saya pakai Zoom karena katanya kalau pakai Zoom tetapi Zoom yang basic ya, jadi akan terputus setiap 40 menit, jadi nanti kita connect lagi. Karena katanya kalau pakai Google Meet itu katanya terlalu berat, jadi saya pakai Zoom. Oke. Oke, jadi Anda boleh mematikan stop video ya untuk menghemat bandwidth. Oke, ada yang ingin disampaikan? Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, untuk sistem operasinya sendiri untuk mata kuliah ini, aplikasi yang Bapak minta kemarin itu lebih optimal jalannya di mana Pak? Memang di Ubuntu kah atau di Windows? Mana aja boleh. Di mana aja boleh. Oke, kita menggunakan dataset yang ukurannya kecil ya. Jadi seperti kemarin saya minta Anda kalau ada GPU-nya, Anda install CUDA itu baru kerasa efeknya kalau datasetnya besar atau kita nanti pada saat kita mencoba deep learning. Jadi itu untuk mengoptimalkan aja apa yang sudah Anda punya ya. Tetapi tidak harus. Ya, kalau di laptopnya ada GPU-nya ya diinstal itu. Boleh mana aja. Saya tidak terbiasa dengan Windows, tetapi Anda kalau suka Windows ya sudah pakai Windows. Karena menurut saya lebih gampang di Ubuntu ya, semuanya tinggal dan legal gitu. Jadi tetapi Anda boleh kalau suka pakai Windows ya sudah pakai Windows aja. Oke. Ya. Jadi nanti akan kerasa kalau misalnya saya minta Anda melakukan klasifikasi eksperimen untuk klasifikasi otomatis penyakit kulit misalnya. Nah, itu data image itu biasanya besar. Nah, itu akan perlu komputasi yang tinggi. Nah, misalnya komputer Anda tidak mampu, nah nanti ada cara lain. Jadi kita nanti bisa pakai cloud-nya Google yang disediakan secara gratis. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya laptopnya itu i3 atau kuno gitu, nggak apa-apa. Tetapi saya ingin mengenalkan Anda mulai dari yang terinstall di PC masing-masing dulu. Nanti kalau kalau punya uang ya nggak apa-apa beli yang i9 gitu ya. GPU i9, tetapi itu tidak perlu memaksakan ya. Yang ecek-ecek pun laptopnya boleh dipakai ya. Karena bukan itu tujuan kita. Ini adalah Anda paham algoritma dan mampu menggunakan untuk masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan machine learning. Oke. Sudah pada absen belum? Ya. Silakan. Ini saya ingin bertanya, kemarin sebelumnya Bapak sudah pernah instruksiin kita untuk install Anaconda atau WK. Nah, tadi saya lihat di grup Telegram Bapak sempat nyebut install Jupyter Notebook. Nah, itu kita perlu install juga Pak? Atau enggak, kan kalau Anda install Anaconda itu Jupyter sudah ada di situ. Oh, gitu. Sudah dibuka belum Anacondanya? Udah Pak, tapi belum dicoba-coba, baru buka. Coba dibuka dulu coba. Dibuka terus share screen. Anda pakai laptop sekarang? Iya Pak. Ya. Oh iya, coba di share screen. Biar ngasih contoh juga ke yang lain.
Nah, oke. Nah, ini yang saya agak bingung kalau Windows. Bentar ya. Fatur Rahman sama Wiwi pakai apa? Pakai Windows juga nggak? Ke window, Pak. Pakai Windows. Ini yang dibuka sebelah mana ya? Sebentar. Itu ada Pak tampilan Jupyter Jupyter Notebook-nya aja yang- Pak, diklik itu. Di scroll ke Enggak sih, bawah. kalau saya ingin Anda terbiasa pakai virtual environment ya. Coba dari environment dulu coba. Environment, terus di situ diklik apa namanya? Klik apa ya? Kanan. Klik kanan bisa nggak? Di base root itu. Membuat atau create. Di bawah itu ada create. Bawah. Create. Coba bikin. Jadi gini, kalau di sini itu kita bikin virtual environment, itu maksudnya kita bikin environment yang tidak akan mengganggu yang lain. Jadi kalau kita merubah-rubah instalan di situ, itu tidak akan mengganggu sisanya. Jadi saya ingin Anda terbiasa menggunakan virtual environment agar memastikan kalau misalnya Anda update yang lain, itu program Anda tetap jalan ya. Oke, kasih nama virtual environment-nya. Untuk namanya apa, Pak? Apa aja lah. Nama orangnya. Tadi yang nanya Siska ini Supriyadi. Ini juga belum. Oke. Latihan boleh. Pattern-nya 38. Oke, yang paling baru ya. Oke, create. Oke, coba diklik. Udah belum? Belum ya. Izin bertanya, Pak. Iya. Jadi kalau kita bikin sudah ya? Ini sudah belum? Coba diklik di latihan. Belum ya? Oh, belum. Belum itu, Pak. Oke. Ya, silakan, Pak. Siapa tadi? Dengan Muhammad Jamil, Pak. Yeah. Jadi kalau misalnya kita bikin environment baru ini, itu versi Python-nya mengikuti yang terinstall di laptop kita kan, Pak? Iya, kalau Anda ini ada beberapa versi di situ ya ada pilihan. Nah, gitu. Oke, di latihan itu Anda buka Jupyter di situ. Ada nggak? Mana Jupyternya? Fatur bisa dibantu? Di mana ininya? Atau Wiwi? Ininya di mana ya? Nanti saya harus coba juga ya window ya. Coba klik kanan coba. Kalau pakai itu mungkin lebih gampang. Saya terbiasanya pakai command. Kalau ini diklik kanan nggak bisa, Pak. Klik kanan nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau ini. Yang ini? Ya. Mana? Tanahnya pas Supri. Ya. Yang ini? Diklik kanan nggak bisa, diklik bisa. Pak Supri belum selesai berarti. Atau harus diinstal ininya, Pak ya, package-nya di situ. Di bagian not install. Enggak, ini udah kalau Anda sudah Anaconda-nya udah lengkap, udah nggak ada masalah ini. Di itu aja. Cuma mungkin agak lambat aja ini. Ada yang sudah berhasil? Coba, yang sudah berhasil kasih contoh. Siapa yang sudah berhasil?
Mohon maaf, Pak. Oke, ya silakan, Fatur. Kasih contoh, Fatur. Kalau saya nggak menggunakan melalui environment, cuman dia melalui launch dari Jupyter Notebook langsung. Oh iya, nggak apa-apa. Udah. Sama. Tapi Iya, nanti iya. akan muncul running program dari websitenya kan. Nanti dia Iya, iya. ke Nanti localhost gitu. terbukanya ke apa, web browser. Web browser default. Apa perbedaannya Gitu ya. kalau kita langsung menggunakan itu, Pak? Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda update, misalnya Anda bikin di Python versi 37 gitu ya. Nanti Anda di luar dari itu, Anda misalnya mau update Python-nya menjadi 38 dan teman-teman yang lain gitu. Yang 37 tadi mungkin tidak bisa di-run di yang 38. Oh. Deprecated Kak, Pak? Kenapa? Deprecated ininya. Jadi makanya kalau tidak pakai virtual environment bisa begitu, tetapi kalau pakai virtual environment ya Anda update yang lain tidak akan terpengaruh di virtual environment itu. Ya. Oke ya. Jadi itu belum itu ya. Pertanyaan dari Siska tadi belum solve ya. Oke, bentar ya, yang nanya tadi Siska ya. Iya, Kak, ini saya lagi nyoba. Iya, ini saya lagi nyoba nambah. Ini saya lagi nyoba nambah yang kayak masuk dari tadi, cuman masih loading, belum selesai creating environment-nya. Oh, oke. Oke, ya sudah, saya share ya. Kita selesaikan ini dulu, nanti baru bahas materi ya. Jadi, Di saya muncul Pak untuk Open with Terminal sama Open with Python. Open with Terminal coba. Coba. Anda share ya. Anda share step-nya dari depan ya. Soalnya teman-teman Anda kebanyakan pakai Windows. Wah, saya kok kelihatan terbalik. Oke, Anda bikin Visual Environment Advanced Machine Learning, terus klik mana? Nah, itu loh yang saya maksud. Open with Terminal coba. Open with Terminal. Sama ya? Sudah belum? Command prompt-nya nanti akan terbuka. Kalau Python seperti ini, Pak. Nggak, virtual environment aja. Kan kita pakai ePython. Nah itu, kok cepet banget. Seperti ini aja, Pak. Hah? Nggak, harusnya muncul itu, apa? Command prompt. Oh, benar. Nah, oke, terus di situ diketik Jupyter Notebook, Jupyter Strip Notebook. Nah, enter. Ini di depannya ini menunjukkan virtual environment yang kita pakai ya. Jadi apapun yang kita lakukan di situ, itu tidak akan mengganggu di luar itu. Oh, baik. Hampir mirip ya masuknya ya, Pak ya. Kok ada password? 1 sampai 6. Enggak. Kalau harus selalu pakai password. Kalau saya sih enggak sih. Muncul sih tadi dari dibuka. awal penginstal. Coba.
Yang tadi yang saya, kita 10 menit lagi ya habis ya. Nanti Ini balik Pak, lagi bisa, ke sini ya. Coba yang tadi dibuka, yang apa yang saya apa namanya? Saya bagikan tadi lewat grup. Oh, Yang eksperimen. Eksperimen yang mana aja terserah. Yang apa namanya? Ayo eksperimennya dibuka. Eksperimen 20 Maret. Bukannya dari sana, dari tadi, dari apa? oh Brosur baik. tadi. Pemindahan foldernya diletakkan di Nah, mana, Pak? enggak usah yang sama itu dibuka aja. Yang ada kelihatan di sini, emang nggak kelihatan yang itu? Ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba di apa my ini window ya, my komputer coba. Di atas ini, di yang gambar folder atasnya itu ada nggak? Coba root ya. Atau Anda pindah aja di dekat situ lah. Di mana? Terserah. Dokumen misalnya. Dokumen ya. Nah, misalnya. Siska sudah bisa? Udah Pak, Ini, ini Pak. lagi nyoba ngikutin saya kayak punya Pak Fatur Nah, ya. udah. Oke, coba Udah. simple linear regression. Ya Pak? Ya, enggak, ini ke Fatur. Nah, udah dibuka aja salah satu. Coba, mana? Ini nih yang sebelahnya, yang memuat. Sudah, Pak. Ya, Diran. Run. Ini nih, di atas nih, ada run kan. Udah? Pak. Loh, pengantin baru. Perasaan udah lama ngundangnya. Ada yang lain lagi ya? Oke. Udah belum? Udah di run belum? Yang atas ini Sudah, loh, Pak, run. ini Enggak, ini belum ini. mau di running? Run. Di run. Oh, baik. Udah. Udah Ini, Pak. ada angkanya. Nah, ya ini hasilnya. Ya, seperti itu ya. Jadi, yang saya maksudkan, Anda tidak, saya ingin Anda belajar dengan cepat ya. Jadi saya tidak akan mulai dari mengajarkan pada Anda tentang Python, nanti Anda bisa pelajari sendiri karena Anda orang ilmu komputer kan. Jadi itu ini. Kita mempelajarinya dari contoh ya. Jadi bagaimana memodifikasi contoh untuk keperluan Anda. Fokusnya itu ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah Anda harus paham metode yang sedang di-run itu cara kerjanya gimana. Jadi metode belajar kita seperti itu. Oke. Sudah bisa semuanya? Siska udah bisa?
Pak, boleh diulang lagi, Pak, contoh yang lain. Oke. Siapa ya? Pak, maaf boleh. Oh, Siska, ya, silakan. Bu Siska langsung present aja. Bu Siska langsung present. Ya, Siska coba di apa? Langsung Share screen. Share screen. Oke, kita harus selesaikan ini dulu biar nanti kalau ada tugas Anda semuanya bisa ya. Ini Pak. Bu, siapa tadi yang nanya? Ya, udah Cici, kelihatan. Ibu ini udah kelihatan belum, Pak? Bu Cici. Saya baru sampai sini, Pak. Ini, Iya, oh ya. Pak. Ininya tadi ditaruh di mana? Oh, saya taruh di top foldernya kan, Pak? Tadi yang saya kirimkan ke Anda tadi, Anda taruh di mana? Ya. Saya tadi udah coba taruh di stop. Taruh di dokumen coba. Di dokumen. Udah, Pak. Mana? Sebentar saya share ininya dong. Bukan. Kalau sudah ditaruh di dokumen, ya dibuka aja di dokumen di situ. Tapi kosong, Pak. Enggak coba. Oh, belum berarti, belum ditaruh di sini berarti. Enggak. Ini cara share sendiri sama Pak. Jam kuliah kita sampai jam berapa ya? Ini Pak, saya udah copy di sini nih. Eksperimen 20 Maret 2021 ini kan, Pak? Iya. Cuman pas tadi saya buka itu yang di browser nggak bisa, Pak. Oh enggak, coba. Di tempat lain coba. Mungkin Anda hak aksesnya mungkin di komputer Anda mungkin beda. Di yang lain tadi yang kelihatan di situ apa? Di download. Tadi kelihatan nggak dari apa? Tadi dari Jupyter Notebook tadi. Download. Dari Jupyter. Coba ke browser lagi. Memang ini ya, belum pernah sama sekali Anda belum pernah mengenal tools ya? Iya. Jam kuliah sampai 12.50 ya? Sama Pak, belum Oke, Pak. nggak apa-apa. Belum? Oke, nggak apa-apa. Semuanya mulai dari awal, nggak apa-apa. Misalnya di music itu bisa kelihatan nggak? Oh, oke. Kenapa ya? Apa? Ada teman yang bisa bantu? Pak Agus, mohon izin. Iya. Mungkin saya bisa bantu. Ya, silakan. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya coba share screen ya, Pak. Iya, ya. Kalau saya mungkin lagi putus ya. Ya. Kalau saya mungkin langsung masuk aja ke folder kita atau project kita itu ada di mana. Terus kemudian tulis saja di pad-nya ya. Nah, nanti akan langsung terbuka ini, Pak. Oke, Anda ajarin teman Anda ya. Ada yang lain bisa nyoba? Boleh ulang. Iya, Pak, boleh diulang nggak, Pak? Pelan-pelan codingannya, Pak. Terus. Siap. Jadi kita masuk dulu nih ke project kita itu ada di mana gitu ya. Masuk ke Windows Explorer, kita cari ada di mana gitu. Nah, kalau sudah ketemu, nanti di atas ini kan ada pad-nya ya, Bapak Ibu. Nah, pad-nya ini kita
Udah bisa sharing. Oke. Oke, mungkin nunggu bergabung dulu semuanya ya Pak. Nggak apa-apa, nanti diulang lagi kalau ada yang mungkin yang lain itu apa namanya. Nanti kalau ada yang nanya lagi diulang lagi. Baik Pak. Jadi cara yang saya lakukan pertama, saya Tadi masuk nanya ke Bu siapa sih? Bu Rahayu ya? Bu Cici, Pak. Cici Sri Bu Cici. Rahayu. Oke. Siap, Pak. Ya udah. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Ya. Jadi cara yang saya lakukan pertama buka Windows Explorer, kemudian kita cari project kita itu ada di mana gitu ya. Nah setelah itu kalau di Windows kita tinggal fokus di path ini, URL path foldernya. Nah itu kita klik saja seperti ini. Kemudian kita hapus. Cuman segini. Kemudian kita ketik Jupyter Notebook. Nah, jika sudah, kita klik Enter. Nah, nanti akan otomatis terbuka di browser default dengan project yang pengen kita buka ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Cici, bisa? Insya Allah Pak, siap. Terima kasih. Insya Allah bisa. Sama-sama Bu. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada, stop screen dulu. Ya, Pak Ahmad. Oke, kemudian itu ya tadi kalau Jupyter apa? Siska baru masuk. Oke, sudah berhasil belum? Oh, maaf Pak, tadi saya udah copy paste-nya, habis itu kemana Pak? Saya tadi. Oh iya, diulang lagi, Pak Ahmad. Sorry. Ya. Oke ya, kita tunggu 5 menit. Anda boleh demokan di sini, Pak Ahmad. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk cara saya yang pertama, saya masuk dulu ke Explore ya. Kita cari folder project kita itu ada di mana gitu ya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita ketemu, kemudian kita fokus nih ke path URL foldernya. Nah, ini kita klik saja. Kemudian kita hapus. Kita ganti jadi Jupyter Notebook. Oke, jika sudah, kita klik Enter. Nah, nanti akan otomatis terbuka di browser default gitu. Baik, kurang lebih seperti itu caranya. Bisa, Siska? Bentar Pak, saya. Jadi Oke ya. saya coba share ya Pak. Oke, silakan. Ya Pak, ini kan foldernya saya taruh di sini. Betul bukan Pak? Ya, betul Bu. Maaf Pak, lagi ada. Siap. Saya tinggal ketik Jupyter Notebook. Ini bukan Pak? Iya, betul. Terus langsung enter. Saya malah ini Pak.
browsernya muncul apa ya, Mbak? Kayaknya bisa sama kayak saya. Jupyter Notebook. Itu yang di home itu apa isinya? Coba home. Ya, yang di home. Itu sepertinya udah. Oh, itu yang masih lama ya? Itu kenapa tidak bisa buka ini ya? Coba mungkin dipindah. Teman yang lain ada yang sama-sama saya atau teman saya aja ya? Bu Siska sama saya. Sama Mbak, saya juga kayak gitu. Makanya saya pakai cara pertama aja tadi biar berhasil. Enggak, masalahnya yang Siska ini kenapa di dokumen nggak kelihatan ya? Sama Itu Pak, sepertinya saya di pun dalam begitu, user, Pak. Pak. Kenapa? Itu sepertinya di dalam user mungkin ya. Ya, hak aksesnya kan mungkin ya. Coba itu project-nya di copy aja. Terus pindah ke dalam user. Itu sepertinya di dalam user sih. Di mana usernya? Nah, ini di copy aja, Mbak. Terus masuk ke C. Nah, sepertinya di sini sih. Nah, itu eksperimen 20. Itu bisa dibuka, diklik 2 kali. Terus? Ya, terus? Ya, foldernya dibuka. Folder info. Yang belakangnya IPY itu yang dibuka. Ya, coba di run. Sudah terinstall dengan semuanya sudah terinstall belum? Oh, sudah ya? Oke, komputernya cepat ya? Oke, sudah. Makasih, Pak. Oke. Pak. Oke ya, jadi begitulah ya kalau hands on berarti masalahnya beda-beda. Nah, Anda boleh saling. Nah, tetapi kalau makanya kalau saya sih nggak pernah mengalami masalah itu ya. Jadi saya tidak, kalau belum mengalami masalah itu kan nanti juga susah mau ngasih ini ya. Makanya Anda boleh saling diskusi soal itu. Itu tools-nya. Oke, terus kemudian tools yang kedua yang saya minta, sudah diinstal belum WK-nya? Oke. Jadi WK lebih gampang, tetapi saya ingin Anda menguasai keduanya. Kalau WK sih mungkin setengah jam juga bisa Anda. Ya, kalau untuk yang terkini misalnya kalau Anda mau mengulangi pekerjaan orang, itu biasanya yang di share itu Python-nya. Kalau WK itu hampir tidak ada yang share ya. Jadi Anda lebih mudah untuk nanti melakukan penelitian kalau Anda menggunakan tools Python, meskipun mungkin di awal susah ya. Jadi Anda harus pakai dua-duanya untuk keperluan Anda, mana yang lebih sesuai. Saya share screen. Oke, kira-kira tampilan WK seperti ini ya. Iya, Pak. Jadi kalau WK itu sangat mudah dan sangat kaya. Jadi kalau yang perlu Anda open di sini adalah
file yang Anda akan buat modelnya. Jadi mana tadi ya? Cari CSV di sini, insurance. Nah, ini ada di sini ada insurance. Nanti kita lihat ini apa, artinya apa? Setiap ini artinya apa? Angka ini artinya apa? Atau kita buka dulu di sini. Oke. Jadi datanya tidak ada header-nya ya. Nanti saya cari dulu header-nya apa. Jadi ini memprediksi apa terhadap apa itu nanti saya cari dulu ya. Di datanya. Tidak ada header-nya. Jadi misalnya ini Anda tinggal di sini bisa mencoba, ini adalah masalah regresi. Jadi kita coba di sini. Misalnya pakai metode yang sama di situ, pakai linear regression ya. Di sini ada hyperparameter yang bisa Anda set, atribut selection-nya misalnya dan sebagainya. Start. Dapat modelnya. Ini adalah model linear regression nih. Model linear regression-nya. Jadi mungkin nanti gambarannya seperti itu ya. Atau kalau misalnya file yang ada di sini, yang ada di WK, mungkin lebih terbayang ya. Bisa mengikuti sambil dibuka kan? Ya, ini ada banyak data di sini. Ya, misalnya ini housing, ini lebih kelihatan. Jadi data housing kalau Anda buka di sini, WK. Jadi di setiap WK itu sudah ada data set yang bisa dipakai untuk latihan. Misalnya yang dipakai ini adalah ini. Saya open pakai gedit ya, biar kelihatan masing-masing kolom itu artinya apa. Ini ya. Jadi data tadi itu menunjukkan tadi ada kalau kalau di data mining atau machine learning itu disebut dengan atribut. Jadi ini ada 14 atribut. Ada 14 atribut di mana singkatan-singkatan ini menunjukkan artinya apa. SRIM itu artinya per kapita crime rate. Jadi per kapita itu tingkat kejahatannya seperti apa. ZN itu apa ini apa disingkat-singkat begini ya. Jadi kita kembali ke sana. Ini untuk memprediksi kalau memakai atribut-atribut ini harga pasaran rumah di daerah situ berapa gitu ya.
Jadi kita lihat di sini, kita klasifikasikan misalnya pakai linear regression, kita start di sini. Nah, langsung keluar rumusnya. Ini adalah rumus linear regressionnya. Jadi harga rumah itu merupakan fungsi dari tadi masing-masing tadi dengan rumus seperti ini. Ya. Paham nggak? Bisa diulang nggak? File Bisa contohnya mengulang? Pak di sebelah mana Pak? File yang sudah disediakan oleh WK. Ada di sini. Open file. Di sini ya. Di WK di sini. Ini di home ya. Nggak tahu kalau di Windows di mana ya. Nanti Anda bisa. Tapi di sini ada WK. Ini WK versinya. 382. Saya pakai 382. Anda nggak tahu Anda pakai yang mana, yang apa baru juga boleh. Tapi yang saya pakai 382, dia ada data. Nah di sini ada ini. Kalau host mungkin tidak ada di situ ya. Host tidak ada di situ. Tetapi Anda bisa buka yang lain di situ. Kalau nggak salah host itu saya tambahkan. Yang pasti ada mungkin apa? Diabetes itu ada ya. Bisa ya? Filenya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu? Di program files, Pak, biasanya. Di Windows. Ya, program file di data C. Sudah ada yang ketemu? Sudah Pak, saya ketemu Pak. Oke. Kalau semuanya sudah nggak ada masalah dengan toolsnya, kita mulai masuk kuliah. Bisa ya? Nah, ini di sini ini bisa digunakan semacam library ya, karena di sini banyak metode yang langsung kita bisa pakai, kita terapkan. Ya. Jadi yang bisa kita pakai untuk suatu jenis dataset itu dia tidak akan berwarna hitam. Bisa diklik ya. Seperti ini, semuanya ada di sini. Tetapi kita pakai sesuai dengan keperluan. Jadi di sini ada naive Bayes, kita tinggal pakai di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya nggak bisa stop share. Sudah ini belum di tempat Anda? Sudah stop belum? Sudah. Waduh. Komputernya ngehang. Saya keluar sebentar ya, nanti saya masuk lagi.
Halo? Oke, sudah semua bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Tolong di tes. Oke. Oke, kita akan memulai materi ya. Mana materi? Oke, sudah pada absen belum? Saya bereskan dulu e-learning-nya ya. Nanti kan. Anda setelah ini ada kuliah nggak? Ini terakhir Pak. Tadi ada yang Oh, oke, jadi bisa kan agak waktunya agak longgarkan ya, bentar ya. Yang penting e-learning-nya diberesin dulu. bisa Pak sampai jam 3 juga nggak Pak? Nanti itunya, oke. Bentar ya, saya isi absen dulu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi, kalau tool sudah ya, sudah beres semua ya. Oke, nanti kita sambil termasuk kalau ada yang ingin Anda ketahui terkait dengan kasus Anda. Kasus, maksudnya kasus tugas atau nanti minat penelitiannya di mana? Mohon izin Pak bertanya, kalau misalnya kita nanya di grup Telegram di luar jam mata kuliah boleh atau tidak Pak? Silakan. Ya, boleh. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, kan online kan sebenarnya waktunya 1 minggu ya sebelum, karena kuliahnya online ya. Ini sekarang itu e-learning-nya strict ya, jadi telat sedikit udah nggak bisa, katanya begitu. Tapi saya juga baru nyoba sekarang ya, jadi sebaiknya kita tidak telat absen.
Oke, kita mulai materi kuliah kita. Kuliah kita adalah tentang machine learning, advanced machine learning. Idealnya sih Anda dapat mungkin fundamental machine learning, tetapi mungkin karena jadi ini disatukan saja antara fundamental sama advance. Jadi kita mulai dari awal, nggak apa-apa kalau Anda sebelumnya belum mengenal apa itu machine learning, ya sudah, kita langsung jalan saja. Jadi jangan khawatir ya, mungkin di antara Anda ada yang sudah mengenal, terutama kalau yang remet ya. Kalau ada yang baru pertama. Oke, karena pandemi kita tidak bertemu secara offline, mungkin sampai akhir kuliah Anda nanti. Jadi cepat ya, waktu kuliah itu cepat. Sekarang pertemuan pertama, tetapi tidak akan terasa nanti Anda sudah harus UAS ya, karena menjalani tugas dan lain-lain, dan juga mungkin kesibukan. Ini adalah kelas yang sebagian besar di antara Anda atau semua itu punya pekerjaan, jadi tetap harus jalan dua-duanya, dan kuliah tidak boleh di nomor 2-kan, semuanya harus nomor 1-kan. Oke, nama saya Agus Bukti, saya dosen di program studi ilmu komputer Sistem Informasi Mandiri, dan saya juga peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya kantornya di Bandung ya, pusat penelitian. Kalau sebelumnya saya di pusat penelitian informatika, sekarang di pusat penelitian elektronika dan telekomunikasi. Oke, jadi Anda bisa jangkau saya, Anda tahu nomor kontak HP dan Telegram saya, serta ini adalah email saya. Oke, karena sebagian biar tidak kerja 2 kali, saya akan, kalau ada materi saya akan, jadi saya harapkan Anda semua sudah bergabung ke Telegram, karena saya akan lebih memakai itu daripada e-learning, karena ada juga di antara Anda yang tidak bergabung dengan tidak bisa bergabung dengan e-learning karena mungkin kelemahan dari sistem yang tidak bisa mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa yang mengulang ya. Jadi saya biar tidak kerja 2 kali, saya pakai Telegram. Sebetulnya ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan? Nggak ada ya? Oke. Oke, apa itu machine learning ya? Jadi machine learning itu apa? Jadi yang disebut mesin di sini, jadi kalau kita itu komputer. Jadi kita itu biasanya kalau melihat sesuatu itu melewati yang disebut dengan learning. Jadi kalau kita lihat, kita dari kecil itu kita dengan learning kita bisa membedakan apa itu kursi, yang bentuk kursi itu seperti apa, bentuk meja itu seperti apa, bentuk rumah itu seperti apa, dan kita tidak pernah mendeteksi objek itu dengan aturan tertentu. Misalnya kalau kakinya 4 itu bentuknya begini, itu meja. Kalau kakinya ada rodanya 2 itu motor dan sebagainya. Kita selalu karena kita dari kecil itu kan kita ikutin gitu. Oh, orang menyebut objek itu kursi, orang menyebut objek itu meja, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat komputer itu kalau diprogram itu harus spesifik. Jadi kalau kita masukkan misalnya objek meja, kalau kita tidak beritahu programnya bahwa meja itu ciri-cirinya begini, maka komputer tidak akan bisa mendeteksi kalau itu meja. Tetapi yang kita inginkan adalah komputer itu berlaku seperti manusia tadi menggolongkan benda. Nah, seperti pada manusia, maka komputer harus melewati proses belajar atau proses learning. Jadi membuat komputer memiliki kemampuan tanpa memprogram secara eksplisit ya. Jadi kalau program itu kalau kita membuat program if then gitu ya, if then itu kalau if ini maka begini, kalau tidak maka ada if yang lain misalnya. Itu adalah rule. Kita sebut dengan rule based.
Tetapi kalau kita ingin membuat secara otomatis, maka kita learning based atau dengan machine learning. Jadi kalau di sini, kalau di classical programming itu kita masukkan aturannya, kita masukkan datanya, kita dapat jawabannya. Jadi kita ingin misalnya ada orang dengan penyakit tertentu. Kalau misalnya rule-nya begini, kalau orang ini sakitnya di daerah mana, kemudian beratnya berapa, ini kemungkinan sakitnya ini darah tinggi atau apa gitu ya. Tetapi kalau yang kita inginkan itu adalah aturannya. Jadi kita ingin mengetahui justru yang outputnya itu bukan jawabannya, tetapi dari contoh data dan jawaban kita ingin mendapatkan aturan. Jadi misalnya begini, yang sering dipakai sebagai contoh klasik adalah membedakan bunga, suatu jenis bunga yang disebut bunga ada yang ingat contoh klasik itu nanti ada ya datasetnya di WK ada ya. Coba saya. Iris, Pak. Iris ya. Iris. Iris itu dia memiliki lebar, kemudian tinggi tertentu. Ada yang tahu bunga iris? Bunga yang tidak ada di kita ya? Iris flower. Iris. Nah, seperti ini kira-kira. Iris. Jadi iris itu ada macam-macam, bunga ini ada macam-macam. Nah, kita ingin membedakan secara otomatis berdasarkan lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa, sepaleng, kemudian ada, kalau kita lihat di sini di WK itu kita lihat ya. Ini bunga iris. Kita lihat di sini. Ada nggak datanya? Nah, ini ya, iris. Nah, ini sepaleng. Jadi bunga yang seperti ini itu dicari sampelnya. Kemudian untuk setiap satu sampel itu diukur sepalengnya, kemudian sepal width, petaleng, petal width. Dan ini adalah dia termasuk iris apa? Irisnya ada 3, iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginia. Iris sentosa, tulisannya gimana tadi? Iris setosa. Ini ya, iris setosa seperti ini. Kemudian iris virginica ya, benar ya? Iris virginica itu seperti ini. Ini, kemudian iris versicolor. Ini ya. Jadi ini dan ini membedakan kalau ada bunga iris itu termasuk. Halo, masih bisa dengar suara saya? Masih terdengar, Pak. Oke. Pak. Saya takutnya udah putus. Saya ngomong terus. Oke. Ini ya, jadi membedakannya berdasarkan tadi diambil sampelnya, kemudian dibuat dalam bentuk dataset yang jumlahnya seperti ini. Jadi ini ya. Jadi kalau kita lihat itu jumlah instan itu jumlah datanya ada 150.
Kemudian jumlah feature-nya itu ada 4, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width. Sedangkan ini adalah disebut dengan label atau kelasnya. Jadi nama-nama bunganya apa? Gitu ya. Nah, kita ingin, karena ini susah, maka kita ingin membuat aturannya seperti apa untuk menentukan suatu jenis iris itu termasuk pada apakah iris Virginia, apakah Virginica, apakah iris versicolor atau iris setosa, gitu ya. Aturannya seperti apa? Nah, kita bisa coba aturannya seperti apa. Itu misalnya kita menggunakan metode machine learning, misalnya yang tree, berbasis tree. Yang basic saja ya. Misalnya pakai decision stump. Oke. Nah, ini ternyata aturannya seperti ini. Kalau pakai algoritma ini, bahwa kalau peta length-nya itu kurang dari 2,45, maka dia iris sentosa. Kalau peta length-nya lebih dari 2,5, iris versicolor, peta length ini ya, ini kurang bagus ya. Kita lihat misalnya random forest. Random forest itu ini nggak kelihatan. C48. Ini adalah aturannya. Aturan kalau memakai metode machine learning C48 atau C45. Jadi aturan ini itu dibuat untuk membuat. Jadi saya harapkan Anda paham contoh untuk dengan melihat itu, paham ini ya, bahwa masuknya data, kemudian contoh. Jadi ini adalah datanya ini, kemudian ini adalah jawabannya. Kemudian keluarannya adalah aturan ini. Jadi untuk menggolongkan iris tadi itu ini aturannya. Oke, paham? Paham ya? Kita mulai lagi. Jadi ini wah, sudah mau habis ya. Sebentar ya, kita tunggu sampai habis. Karena nanti kalau sudah habis, langsung join lagi ya ke sini ya. Jadi ini, membuat komputer mampu belajar dari data atau kumpulan contoh, sehingga komputer bisa bekerja pada data baru. Jadi outputnya adalah rules. Sampai di sini secara prinsip dan filosofi paham nggak? Apa yang bisa kita lakukan dengan machine learning dan apa yang kita geluti di machine learning. Nah, untuk membuat rules ini, algoritma machine learning yang dipakai itu bisa macam-macam. Kita juga bisa mengembangkan sendiri. Dan saya sebutkan di depan tadi, metodenya puluhan, bahkan ratusan, itu metode ini untuk membuat Anda juga harus bisa mempelajari sendiri sesuai dengan kriteria akan mengajarkan kepada Anda untuk eksperimen. Kemudian kalau ada yang hasilnya paling bagus, nanti Anda perdalam di situ. Nah, hasil paling bagus itu untuk setiap Anda akan berbeda-beda. Oke. Kita udah harus logout ya, bentar ya. Saya logout dari 12.50 ya. Belum ya. Oke. Oke, jadi algoritma tadi, nah ini yang harus Anda lihat petanya. Jadi
berdasarkan algoritmanya itu kita banyak penggolongannya, tetapi ini penggolongan ini yang akan saya pakai di kelas kita. Jadi yang pertama adalah linear algorithm. Kalau kelas itu yang paling belakang tadi yang menyebutkan ini iris apa, iris versicolor, iris Virginia, iris sentosa tadi dengan feature-featurenya, dengan kolom yang di depannya. Jadi kita mengenal feature dan kelas. Kalau itu merupakan fungsi linear dari yang di depan-depannya tadi, maka kita sebut dengan linear algorithm. Nah, sudah saya berikan kepada Anda contoh menerapkan. Jadi ada dua ya, kita harus jalani semua. Yang saya berikan pada Anda adalah contoh kalau kita memprogram sendiri dengan Python. Jadi tidak memanfaatkan library machine learning yang ada di Python. Tetapi nanti kita menggunakan ini hanya untuk Anda memahami algoritmanya itu seperti apa. Tetapi nanti selanjutnya Anda boleh menggunakan algoritma yang merupakan library machine learning yang disebut dengan scikit-learn. Itu jauh lebih gampang dan tugasnya lebih ringan, hanya optimasi. Tetapi Anda mulai dari yang kotor-kotor dulu, mulai dari contoh program. Jadi ada linear regression, kemudian linear discriminant analysis, logistic regression, dan perceptron. Nah, khusus perceptron ini adalah cikal bakal dari algoritma neural network modern yang disebut dengan deep learning. Ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana perceptron itu memberikan banyak harapan di tahun 60 sampai 70, tetapi harapan itu kemudian memudar karena beberapa kelemahannya. Nanti kita lihat. Kemudian selalu ada begitu ya, ada ilmuwan yang ini bisa menggantikan manusia seperti itu, tetapi begitu ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan linear algorithm, maka kemudian sempat hilang itu. Makanya machine learning itu baru bangkit kembali mungkin 5-10 tahun ke belakang, setelah dulu sempat ada expert system yang tidak banyak diadopsi dan ada fuzzy logic yang mungkin tidak secanggih yang deep learning sekarang. Nah, dengan mengikuti itu nanti Anda tahu bahwa ini kelemahannya, ini diperbaiki ini, dan apa itu kelebihan deep learning. Kemudian yang berikutnya adalah non-linear algorithm. Jadi ada decision tree yang sangat terkenal dan cukup powerful, tapi juga memiliki kelemahan. Kemudian naive Bayes, kemudian K-nearest neighbor, support vector machine itu apa? Jadi itu juga sudah ada semuanya di library scikit-learn di Python. Anda bisa pakai. Kalau di di WK tadi ini tinggal kita klik-klik aja langsung bisa keluar rules-nya tadi ya, yang kita inginkan kan rules-nya. Kemudian neural network yang berkembang menjadi deep learning nanti mungkin kita bahas setelah kita mempelajari ensemble algorithm. Kemudian ensemble algorithm seperti namanya, kalau kita bikin ensemble music itu maksudnya adalah gabungan dari banyak alat musik ya, banyak alat musik. Nah, sebenarnya juga ensemble algorithm adalah gabungan dari beberapa algoritma atau algoritma yang sama yang diulang beberapa kali. Ada random forest yang terkenal, kemudian ada boosting, ada adaptive boosting dan gradient boosting serta yang lain-lain. Nah, secara history sistem yang powerful itu sebelumnya adalah support vector machine. Support vector machine itu bisa digunakan untuk masalah regresi dan klasifikasi. Nanti kita lihat apa itu masalah regresi atau masalah klasifikasi. Tetapi kemudian ada ensemble algorithm, kemudian gradient boosting yang menang. Kemudian sekarang orang pakai deep learning. Oh, ternyata deep learning yang banyak dipakai. Jadi masalah-masalah modern itu misalnya bagaimana menggunakan machine learning untuk automatic caption. Jadi kalau Anda punya anak umur berapa, mendekati 2 tahun gitu, kalau melihat foto itu sudah bisa menyebutkan dengan jelas, oh ini bapak, ini ibu, ini kakak, ini adik, begitu ya. Tetapi kalau kita
ini adalah masalah yang masih banyak diteliti. Jadi kalau ada foto kita masukkan ke komputer, itu bagaimana membuat automatic caption. Oh, ini Bapak sedang bermain sepeda dengan adik misalnya. Automatic caption seperti itu yang orang kemudian menggunakan itu dengan deep learning. Jadi itu adalah masalah-masalah yang masih diteliti. Kemudian ada lagi misalnya masalah kalau kita melihat. Jadi selalu manusia itu menyimpulkan apa, kemudian kita ingin itu diubah ke dalam algoritma machine learning. Kita melihat orang jalan, oh ini kayaknya sakit ini. Kalau orang habis terkena penyakit yang saraf, misalnya stroke, itu kita segera tahu, oh jalannya beda. Atau Anda biasanya jalannya tegap gitu, terus kemudian keluar dari ruangan bos lemes gitu, cara jalannya juga beda. Oh, ini habis bermasalah ini sama bos. Atau baru tiba di kantor lemes, oh, ini berarti bermasalah sama pasangan misalnya. Jalannya beda. Nah, itu juga masalah yang sekarang diteliti di machine learning. Untuk misalnya kan sekarang sumber data banyak ya. Di CCTV itu kita bisa melihat orang dengan tipe jalan yang macam-macam. Nah, tipe jalan itu bisa mencirikan. Kalau kita lihat dari jauh gitu belum kelihatan mukanya, oh jalannya seperti itu, oh itu si A, itu si B gitu. Ini dipakai, teknologi ini dipakai untuk mengidentifikasi. Jadi dari CCTV di sudut-sudut kota, oh ini tipe jalan seperti ini, oh ini seperti sidik jari ya, seperti sidik jari tangan. Nah itu algoritma machine learning yang sekarang banyak diteliti itu yang seperti itu, yang tadi itu cara jalan itu gait analysis namanya, gait modeling, gait ya. Oke, itu adalah algoritmanya. Kemudian masalahnya ya, jadi berdasarkan cara belajarnya, itu machine learning problem itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah supervised learning. Kalau ada contoh, ada jawabannya, ada atribut, ada kelasnya, itu adalah supervised learning. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan di sini? Sebentar ya. Oke. Bikin catatan sendiri ya. Saya lupa connect ke ini tab ya. Bentar. Ini jadi kalau ada atribut, kemudian ada kelasnya. Jadi ada ukuran bunga, kemudian ada bunga ini bunga versicolor, setosa dan lain-lain. Itu disebut dia memiliki kelas. Nah, kalau memiliki kelas itu disebut dengan supervised learning. Tetapi ada juga yang tidak memiliki label. Kalau tidak memiliki label itu disebut dengan unsupervised learning. Tidak memiliki label. Jadi contoh ya sudah itu tidak ada atribut yang menjadi kelas. Misalnya saya ingin membuat klaster tinggi badan. Jadi tinggi badan di kantor, sebenarnya tinggi badan itu bisa digolongkan misalnya penduduk Jakarta gitu misalnya. Tinggi badannya itu misalnya ingin menetapkan kategori pendek, sedang, dan tinggi. Itu ada 3 ya. Jadi memiliki data datanya itu data tinggi badan saja, tidak tahu rules yang ingin dikeluarkan adalah kapan seseorang itu disebut pendek, kapan seseorang itu disebut sedang, kapan seseorang itu disebut tinggi. Kita tidak tahu labelnya apa karena belum ada. Baru di jalan satu. Arif Budiarto ya, mohon di
mute-nya. Oke, kita tidak memiliki labelnya atau kelasnya. Maka kita perlu lakukan clustering di situ. Itu kalau tinggi badan. Atau kita memiliki image image dari sel kanker. Kita tidak tahu ada berapa macam sel kanker di situ. Nah, kita clustering di situ. Kemudian itu unsupervised machine learning. Kemudian ada lagi yang reinforcement learning. Misalnya ya, ada aturan bermain catur. Ada aturan bermain catur. Kita ingin membuat mesin yang bisa bermain catur untuk mengalahkan Grandmaster. Jadi setiap langkah itu kalau dia benar dia akan mendapatkan reward, kalau salah maka dia akan mendapat punishment, misalnya bidak caturnya terambil. Itu disebut dengan reinforcement machine learning. Atau misalnya kita ingin membuat suatu robot yang bisa melewati rintangan. Kita latih robot itu, kita latih, tapi dia juga harus bisa, kalau dilatih di data latih itu tidak ada, dia harus bisa mengambil keputusan sendiri. Itu reinforcement machine learning. Nah, biasanya di ilmu komputer untuk keperluan data mining itu reinforcement machine learning itu tidak digunakan. Jadi yang digunakan hanya dua, supervised machine learning, kemudian unsupervised machine learning. Ada pertanyaan sampai di sini? Bertanya, Pak. Ya, silakan, Jamil. Berarti ini biar mesin itu bisa mengeluarkan rule itu berarti tergantung datanya dong, Pak ya? Ya, jadi rules ya tergantung dari jenis datasetnya seperti apa. Apakah dia memiliki kelas atau tidak. Tapi jadi kalau misalnya bisa dipetakan dia masalah. Tapi kalau misalnya untuk data yang dia supervised atau unsupervised, kedua-duanya bisa memunculkan output yang sama, Pak ya? Beda, tergantung dari beda, gitu. apa? Ya, masalah yang ingin dipecahkan apa? Oh, oke. Jadi masalah itu ini, misalnya begini ya, Anda bekerja di bank, kemudian memiliki data nasabah yang lancar membayar dan tidak lancar membayar. Anda ingin bikin sistem machine learning yang bisa digunakan untuk kalau orang datang apply kredit itu bisa dilihat, oh ini nantinya kalau diberi kredit akan lancar atau tidak, begitu ya. Anda punya profilnya, misalnya gaji, kemudian tanggungan, kemudian luas rumah, banyak mobil dan lain-lain. Nah, labelnya itu dari historical data itu labelnya itu apakah dia nasabah lancar atau tidak, begitu ya, nasabah lancar atau tidak. Nah, itu ada contohnya kan dari historical datanya, ada data, ada contoh jawabannya, atau ada atribut, ada kelasnya. Maka itu dipecahkan dengan supervised machine learning, begitu. Oh, baik, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ingin memberikan tambahan poin penting yang Anda tidak boleh lupa. Jadi supervised machine learning itu ada dua, classification dan regression. Dan ini hal yang ingin saya sampaikan itu Anda tidak boleh lupa. Jadi setiap data itu kan memiliki ininya ada kolomnya itu disebut dengan atribut. Kemudian barisnya itu disebut dengan instance ya. Silakan bikin catatan sendiri ya. Atribut dan instance. Oke. Biasanya yang ditaruh paling belakang itu adalah atribut yang berfungsi sebagai kelas atau labelnya. Oke. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kalau kelasnya itu tipe datanya itu nominal atau kategori, maka dia adalah classification problem. Kalau kelasnya itu numerik, angka, maka dia disebut dengan regression problem. Ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Boleh diulang, Pak? Ya.
Jadi tipe data. Jadi misalnya ini. Di sini ya, kalau saya pakai data yang contoh di sini, misalnya diabetes. Oke, diabetes itu untuk memodelkan apakah kelasnya dia diabetes atau tidak berdasarkan ini ya, berapa kali dia hamil, kemudian plus ini apa nih? Ini umur ya, ini umur, ini ada macam-macam ininya. Nah, kalau kelasnya itu kategori ini, jadi kelasnya itu ada positif, negatif, positif diabetes atau negatif diabetes, positif diabetes, maka data ini kan memiliki kelas ya, berarti dia merupakan jenis supervised problem ya, supervised problem karena dia memiliki kelas. Nah, kelasnya ini nominal kategori, jadi positif, negatif, baik, buruk, tinggi, rendah, 0,1 gitu ya. Nominal itu namanya atau kategori, maka dia termasuk pada classification problem. Paham? Paham nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah. Ya, Pak. Nah, kalau ini Anda lihat. Ini adalah harga rumah. Kelasnya itu harga rumah. Harga rumah itu kan kontinu nilainya kan, numerik. Mungkin ada 100 juta, 105 juta, 100, itu angka. Jadi kelasnya itu angka, maka dia masuk ke dalam regression problem. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Jadi sebagian besar masalah, kalau S2 kan riset ya ininya. Sebagian besar masalah itu adalah ini, classification problem, baru kemudian ada yang regression problem. Misalnya masalah aktual apa? Misalnya membuat model regresi luas kebakaran hutan misalnya. Ada datanya ya. Jadi kalau bulan Januari suhunya sekian, kemudian jumlah misalnya pemegang luas pengusahaan hutan sekian, maka akan terjadi kebakaran sebanyak sekian hektar misalnya. Itu data historinya punya. Kemudian kita ingin bikin model di Januari misalnya di bulan kemarin April, Mei. Di bulan Mei 2021 berdasarkan data histori itu kira-kira luas area kebakaran hutannya berapa hektar gitu ya. Itu regresi ya, masalah regresi. Kemudian kalau klasifikasi misalnya kita tadi ya yang credit rating tadi atau misalnya diabetes, apakah dia orang dengan ciri-ciri seperti ini maka misalnya 10 tahun lagi dia akan diabetes atau tidak misalnya. Dari prediksi itu maka dia disebut dengan klasifikasi. Nah, masalah klasifikasi yang jadi sering masalah machine learning itu dilombakan itu adalah ada image yang jumlahnya jutaan, kemudian diberikan label atau kelasnya itu sebanyak 1000. Ada anjing, ada kucing. Anjing kan juga macam-macam ya. Jadi kalau diharapkan komputer membaca image dari anjing itu bisa membedakan, oh ini anjing jenis A, jenis B, jenis C. Atau misalnya manusia, oh ini ras Asia, ini Eropa, ini Indonesia misalnya. Atau kalau image itu adalah masalah yang cukup susah ya, cukup susah. Tadi kita ingat ya, kita tidak membuat aturan secara eksplisit, tetapi kita menyuruh komputer itu untuk mengenerate aturan. Jadi makanya salah satu yang membuat ada algoritma deep learning itu untuk memecahkan itu yang objek ini itu manusia, kemudian ada mobil, ada motor itu
secara otomatis dan banyak metode yang kalau sekarang sudah mencapai akurasi, artinya dia bisa menebak benar itu sampai di atas 98%, jadi sudah canggih. Nah, itu dengan tadi metode untuk menemukan aturan tadi dengan menggunakan deep learning atau neural network. Paham ya di sini ya? Jadi kebanyakan dari Anda nanti akan berkutat di sini, classification dan regression. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Silakan, Pak Jamal. Pak, berarti kalau misalnya nih kasusnya kita mau, kan ini kan berdasarkan data nih. Jadi berarti kalau ketika kita mengumpulkan data, kita harus pintar-pintar gitu Pak ya, memilih atribut yang tepat itu apa untuk kita ini masukkan sebagai data yang akan diolah. Oke, jadi begini, caranya begini. Apa masalah yang akan kita pecahkan? Kemudian data yang tersedia seperti apa? Nah, itu nanti kita, oh ini masalah di mana gitu. Jadi begitu. Nah, kalau untuk belajar, itu Anda tidak perlu mengumpulkan data sendiri. Pakai data publik. Di Kaggle itu ada ya. Jadi Anda bisa sambil dengerin, ini bisa search di Kaggle ya. Tahu Kaggle ya? Pernah dengar? Kaggle? Tidak, Pak. Kaggle. Search ya, ada Kaggle, Anda bikin apa namanya account di situ, Anda bisa download macam-macam data di situ. Termasuk contoh Python-nya seperti apa yang bisa Anda ulang. Jadi Anda belajar nanti lebih cepat di situ. Ya, nanti dicari ya. Kalau nggak salah alamatnya kaggle.com. Ada di chat ya, Anda cek ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, nah sering kita mendengar artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Jadi itu apa sebenarnya? Dan kita sedang belajar di area yang mana gitu ya. Nah, kalau artificial intelligence itu adalah rumah besar dari apa yang kita kerjakan. Jadi artificial intelligence itu untuk usaha untuk membuat mesin itu memiliki kepintaran layaknya manusia. Jadi machine learning adalah salah satunya, tetapi machine learning itu tidak seluas artificial intelligence. Jadi kalau dulu ada hard-coded symbolic AI, jadi symbolic AI itu salah satunya expert system. Jadi kan kalau dulu tahun 80-90-an gitu ya, kalau Bapak Ibu kuliah waktu itu ada sering mendengar jargon istilah expert system. Jadi kalau datang kemudian ada mesin yang bisa menggantikan dokter gitu. Jadi diagnosanya itu, nah itu semua itu terjadi dengan melihat dokter kemudian dia mendiagnosis penyakit itu seperti apa. Nah itu di program, disebut dengan symbolic AI. Nah machine learning itu kan tadi dari learning ya. Kemudian kalau deep learning itu bagian dari machine learning. Jadi deep learning itu bagian dari machine learning, yaitu sebenarnya adalah neural network. Nah nanti tidak Anda harus paham itu neural network itu cara kerjanya bagaimana. Nah disebut deep karena menggunakan banyak layer. Jadi ada banyak istilah yang nanti Anda akan familiar. Jadi ada layer-layer di situ, ada lapisan-lapisan yang membuat dia performanya bagus. Itu disebut deep learning. Jadi ini adalah contoh ilustrasi deep learning. Jadi contoh klasik ya. Jadi ada masalah real bahwa bagaimana membuat kalau waktu dulu Anda masih surat-suratan mungkin ya. Kalau berkirim surat itu ada kode pos. Nah, bagaimana membuat mesin yang bisa membaca kode pos itu? Kan tulisan tangan itu kan macam-macam. Ada yang 4-nya sesuai standar, ada yang 4-nya seperti kursi. Kita diajari dulu ya di TK bikin 4 itu seperti kursi gitu. Macam-macam. Nah, itu semuanya dimasukkan contohnya. Kemudian di sini, nah ini adalah parameter yang akan kita hasilkan dari algoritma deep learning. Nah, langsung nanti keluarannya, oh ini angka 4 gitu ya.
Ini contoh arsitektur deep learning untuk image. Jadi hubungannya seperti apa? Jadi kalau artificial intelligence itu yang di luar tadi, kemudian machine learning itu bagian dari artificial intelligence. Kalau deep learning itu bagian lagi dari machine learning. Paham ya? Jadi kalau kita ngomong machine learning itu tadi kita apakah kalau dari sisi masalah itu masalahnya apakah apa namanya reinforcement learning, kemudian yang paling bawah ya reinforcement learning, kemudian unsupervised, kemudian supervised ya. Supervised itu kalau datanya ada labelnya atau ada kelasnya. Unsupervised kalau tidak ada atribut yang menjadi label. Kemudian reinforcement learning agent based atau apa namanya yang sebagian memiliki label, kemudian yang lain dilabelkan secara otomatis. Sedangkan algoritmanya itu ada 3 apa namanya linear algorithm, kemudian non-linear algorithm, dan ensemble itu ya. Jadi ensemble. Nah nanti non-linear itu nanti kita usahakan sampai Anda mencoba deep learning itu seperti apa. Jadi banyak metodenya, ada puluhan, ratusan, tetapi yang paling penting di kuliah ini Anda paham cara mempelajarinya ya. Jadi hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan di kelas, tetapi dengan mengikuti itu saya harapkan Anda bisa mengembangkan sendiri knowledge Anda kalau Anda memerlukan mempelajari metode yang tidak kita bahas, gitu ya, kurang lebih. Oke. Nah, sekarang hubungannya apa antara machine learning dengan data mining? Jadi data mining itu mencari pola atau rules dari data. Jadi ada 2. Untuk predictive modeling, jadi kita berdasarkan historical data, kita memprediksi kalau data atributnya seperti ini, keluarannya akan seperti apa. Oke, jadi kita kan sering, anak itu karakternya begini-begini, dia nanti akan menjadi seperti ini. Karena kita sudah melihat contoh ya, contoh orang kalau misalnya Anda pendidik atau guru atau dosen misalnya, kalau mahasiswa itu misalnya aktif, kemudian jawaban dari feelingnya, dari jawabannya anak ini cerdas, ini akan bagus nanti kalau dikasih ini. Itu kan kita memiliki kesan yang mungkin tidak bisa juga diungkapkan secara eksplisit begitu ya. Orang ini tampangnya begini, ini kayaknya orangnya sabar misalnya. Tahu ya? Itu untuk predictive model. Atau untuk data understanding atau analitik. Kalau misalnya penduduk dengan misalnya untuk membuat klaster gitu, klaster yang jadi misalnya jadi masalah itu ya, misalnya tentang stunting gitu, stunting. Jadi stunting itu termasuk kategori gizi buruk ya. Jadi ini juga ada beberapa penelitian untuk memodelkan itu, untuk memprediksi. Tetapi ada juga untuk mengerti, jadi faktor apa yang membuat bayi itu akan stunting. Apakah ada hubungan antara usia pada saat ibunya menikah misalnya. Itu kan tidak, kita harus selalu bicara dengan data dan hasil eksperimen ya, tidak boleh berdasarkan asumsi. Jadi, ini nikah muda terus bikin stunting, nah itu belum tentu. Kita harus masukkan datanya ke algoritma machine learning, kemudian kita ketahui, ternyata usia itu berpengaruh sekian persen. Itu untuk data understanding. Nah, yang akan kita lakukan sebagai ilmu komputer itu adalah lebih ke predictive modeling ya. Jadi misalnya Anda bikin sentimen analisis gitu ya. Kalau yang kedua ini misalnya sentimen tentang vaksinasi misalnya, apakah positif atau negatif. Itu adalah data understanding. Itu mungkin pekerjaan orang statistik atau orang sosial. Tetapi kalau orang ilmu komputer itu membuat predictive model. Jadi membuat model yang bisa memiliki akurasi yang tinggi untuk menangani tadi masalah-masalah yang diperlukan oleh orang statistik atau orang studi kebijakan misalnya. Itu ya, paham ya? Jadi kita
ilmu komputer itu di predictive modeling. Kemudian digunakan, jadi data mining itu menggunakan algoritma machine learning tadi yang kita bisa golongkan 3 tadi, linear, non-linear, dan ensemble. Kemudian data tadi itu bisa angka, bisa teks, bisa image, bisa speech, dan lain-lain. Jadi kebanyakan kita memakai nanti angka ya. Misalnya seperti ini. Pengertian pokok ya, pengertian pokok. Ini adalah data. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, sampai yang saya tampilkan ini 9. Setiap lajur data itu kita sebut instance. Saya chat ya. Mana chatnya? Chatnya di mana ya? Chat. Jadi ada istilah instan, kemudian atribut, atau kita biasa menyebutnya feature, kemudian ada kelas. Ya. Nah, ini itu kita lihat data ini adalah terdiri dari 9 instan, 1 sampai 9. Ada banyak di sini, tapi ada 1 sampai 9. Ini ada 9 atribut atau feature. Ada preg, plus, press, skin, itu singkatan-singkatan ya, ada artinya itu. Insulin, mass, PD, age, dan yang terakhir adalah kelasnya. Ada 9 atribut. Ada 9 atribut ya. Nah, kelas itu adalah atribut yang jawabannya. Ini ya. Jadi saya harapkan Anda terbiasa dengan istilah itu ya. Ada berapa instan, ada berapa atribut, atributnya apa saja. Kalau atribut itu selain berapa juga dia tipe datanya apa. Karena algoritma tertentu itu hanya misalnya bisa menghitung kalau datanya numerik. Jadi kalau misalnya Anda datanya nominal itu harus diubah dulu ke numerik. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tugas yang pertama adalah izin Pak, mau bertanya. Silakan. Berarti klasifikasi data misalnya ada pertanyaan kuesioner, kemudian di data itu kita kasih angka numerik untuk jawaban ya itu angka 1, untuk jawaban tidak itu angka 2. Berarti numeriknya itu kita yang tentukan, kemudian baru kita input ke sana ya Pak, begitu. Ya, ada macam-macam itu. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke data mining, itu ada beberapa tahap yang harus kita mulai sebelum kita melakukan proses machine learning di situ, yang disebut dengan pre-processing. Nah, pre-processing itu ada ada beberapa metode yang nanti bisa Anda pelajari. Nah, salah satunya dengan cara seperti itu. Kalau misalnya algoritma tertentu itu tidak perlu dilakukan seperti itu. Misalnya kalau naive Bayes ya, naive Bayes itu tidak perlu diubah ke dalam ya atau tidak itu 1 atau 2, itu tidak perlu. Tetapi kalau untuk algoritma machine learning yang berbasis kernel, misalnya support vector machine, itu harus diubah dulu. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Nah, itu termasuk metode-metode yang bisa dicoba. Itu ya. Jadi tergantung dari standarisasi. Nah, kita makanya harus paham. Jadi untuk machine learning itu jenis data seperti apa yang bisa diproses begitu. Jadi masing-masing metode itu requirement-nya berbeda. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada bisa foto bersama dulu biar saya nanti lama-lama hafal ya. Bisa dinyalakan.
Wah, ada yang sambil nyetir ya. Oke, masih kerja ya Sabtu ya, Pak Fahrul Razi ya. Hati-hati ya. Masih kerja, Pak. Oke, hati-hati. Oke, udah siap. Ada lagi yang mau nyalakan video? Oke, bentar ya. Oke, ini dari macam-macam ya, dari Balikpapan. Bu Vina itu dari Balikpapan, benar? Oh ya. Samarinda, Pak. Kebetulan kantor dari Balikpapan. Oh, oke. Di Samarinda. Oke. Oke, boleh ditutup lagi ya. Oke, tugas yang pertama adalah Anda membuat. Jadi tugas yang pertama adalah